Bu, sedikit Bu, kemarin kan akhir dari persidangan yang sudah menunggu putusan untuk hakim sendiri di hari Kamis jam 1 besok atau di hari Kamis. Poin dari putusan itu kemarin Ahmad Dhani meminta keringanan atau direhab dan tidak mau dibalikan ke Nusa Kambangan. Apa yang membuat dia berkata itu, Bu? Kalau meminta keringanan untuk direhab itu wajar-wajar saja karena dia seorang pemakai dan memungkinkan bagi seorang pemakai untuk rehab bukan untuk ditahan. Itu hukumnya ada. Jadi pasalnya itu ada. Jadi itu yang dia minta. Lalu kita lihat lagi bahwa dia ketakutan sampai ke Nusa Kambangan. Dia kan sudah merasakan Nusa Kambangan bagaimana. Dan jelas bagi orang yang tidak merasakan pun, itu ketakutan mendengar di Nusa Kambangan. Lalu kalau kita lihat bahwa dia sebetulnya ya paling tidak bukan pemakai besar, bukan pengedar besar. Kalau bukan pengedar besar, mestinya dia kan tidak bisa masuk Nusa Kambangan. Tapi apa yang dia takuti sebagaimana masyarakat banyak yang takut bahwa akhirnya tetap diputuskan walaupun tidak jelas hukumnya, tidak jelas bahwa dia tidak bisa dibuktikan misalnya, maka tetap saja bisa terjadi. Itu kan cukup sering terjadi kan bahwa tanpa bukti pun bisa keluar suatu hukuman. Jadi ini pun yang dia takuti. Kalau misalnya hukum selalu berjalan sesuai dengan kebenaran, maka dia juga tidak akan takut. Oke. Tapi ini mengarah problem masalah dia perkara di kasus narkoba kan bukan hari-hari ini atau beberapa kali yang kena dan ditahan itu di lapas Cipinang atau lapas atas yang ada di Jakarta. Akhirnya jadi dengan perkara yang baru ke Nusa Kambangan. Sebegitu traumanya seorang Ahmad Dhani itu beberapa hari di Nusa Kambangan dan akhirnya balik lagi dan dia berkata tidak balik lagi ke sana. Ya, siapa yang tidak ketakutan sih untuk dilempar ke Nusa Kambangan? Kalau dia memang bukan pengedar besar kan. Coba sekarang kita ambil saja orang, kamu masuk Nusa Kambangan, kamu tidak salah, ketakutan atau tidak? Ahmad Dhani juga ketakutan dan dia mengalami lebih lagi ketakutannya. Tapi kalau dibilang bandingkan di Cipinang, apa perbedaan dalam konteks lapas itu kan beda, nggak beda jauh lah, oke lah. Nusa Kambangan itu seserem itu, tapi ada satu yang masih di sana tidak mengomentari bahwa dia akan minta dibalikkan lagi. Yang satu yang di situ, ya. Tapi sekarang yang di situ apakah dia tidak mengkomentari karena dia anggap diam itu akan lebih mungkin membebaskan dia, atau karena dia pendiam, atau memang tidak masalah? Apakah kita percaya bahwa ada seseorang yang ditahan di Nusa Kambangan, tapi sebetulnya dia betul-betul tidak masalah berada di Nusa Kambangan? Kan itu aneh kan? Itu nggak dalam proses orang yang tercandu atau pemakai dengan proses dia nanti diadili, ya kan, untuk diproses di penjara, apalagi ke Nusa Kambangan, itu membuat juga narapidana itu atau bagian ini makin nggak sih, Bu? Ya, dia jelas ketakutan sekali kan. Mendekati itu kan dia tambah gemetar. Apa yang akan terjadi? Putusan apa yang akan diberikan ke saya? Ya, dia ketakutan. Itu hal yang wajar lah. Tapi kebaca di pertanyaan media kemarin itu dia selalu dikatakan melihatnya kayak orang sakit lah, ya kan, tidak kemarin ekspresi dia agak terlalu ketakutan untuk santai, tapi kalau kemarin dia merasa itu dia kerjanya media karena dia jarang tidur memikir karena memang kayak sholat itu yang membuat dia saat ini akan melakukan itu, Bu, ya. Ya, kalau dia sekarang juga seringkali sholat, itu kan salah satu tanda bahwa dia meminta bantuan. Kalau tidak ada apa-apa, apakah akan meminta bantuan? Tapi dengan proses nanti putus hakim menyatakan dia direhab atau hukuman berat, apalagi terindikasi 9 tahun, tapi tidak beda tahu hukumannya 7 tahun. Nah itu gimana? Ya, hukuman berat itu pun juga dia persoalkan. Karena itu jadi terkadang orang
sudah kesekian kalinya akhirnya dihukum, terkadang pada suatu saat dia merasa jenuh sekali. Tapi dengan proses nanti kita hari Kamis akan punya final, apa yang dirasakan saat itu sampai ada ponis? Ya, dia merasakan ketakutan, dia merasakan ya apa yang akan terjadi nanti pada putusannya. Tapi menarik dari sisi pendapat seorang chef atau dokter sendiri, apa sih seorang aman dunia itu yang harus kita lakukan atau hakim melihat dari sisi apa? Hakim, kalau hakim ya diharapkan melihat dari segi kebenaran. Okay. Jadi kalau memang tidak ada bukti bahwa dia seorang pengedar, jangan dijadikan pengedar. Okay. Kalau misalnya dia memang seorang pemakai, walaupun pemakai kesekian kalinya, itu tinggal apakah hakim itu beranggapan bahwa di penjara akan lebih baik atau di panti rehab yang akan lebih baik. Kalau memang di panti rehab lebih baik, kenapa tidak diberikan kesempatan gitu? Walaupun belum tentu akan berhasil, apakah dianggap di penjara akan berhasil? Kan kita juga bisa melihat dari sisi bahwa dia pemakai, artinya ada sesuatu pada dirinya. Ya mungkin dia depresi, mungkin stres, mungkin apa, kita kan nggak tahu. Tapi dengan proses ibu bisa melihat dari sisi depresi atau kecanduan atau dampaknya lebih parah lagi kalau dia nanti di proses hukum. Secara biologis seorang Ahmad Joni sendiri, dia kan merasa itu dalam posisi dia benar apa enggak sih dalam proses narkoba ini? Sekarang dalam hal narkoba, menyalahgunakan narkoba, dia kan sudah mengakui memang menyalahgunakan. Tapi walaupun dia menyalahgunakan, kita tinjau dari segi apa? Kalau kita tinjau dari segi kejiwaan, bahwa dia ada sesuatu yang negatif dalam jiwanya, jadi ya kasarnya ada penyakit lah, seperti orang itu ada penyakit, maka dia juga mungkin merasakan bahwa dihukum di panti rehabilitasi itu merupakan hal yang sangat memungkinkan dan sangat wajar kan. Itu lebih baik itu. Ya dia tidak melakukan suatu kejahatan apa-apa kecuali menyalahgunakan. Lalu dia juga jadi ketergantungan. Itu mulai dari seorang pemakai itu, kalau cuma hanya pemakai tapi tidak melakukan kriminal, itu dia anggap wajar untuk direhab ya. Sebetulnya kalau menurut saya demikian, karena kita kan apa yang kita harapkan sih? Yang kita harapkan dia sembuh kan. Di mana dia bisa lebih sembuh? Apakah di panti rehab atau di penjara? Ya makanya harusnya direhab ya, secara psikologis. Ya secara psikologis harusnya demi penyembuhan dia direhab. Karena kesalahannya juga kan tidak jelas kan kesalahannya. Orang kalau stres, apakah dia salah? Kecuali karena salahnya dia juga misalnya mukul-mukul orang, mencuri, nah itu membuat kesalahan. Tapi kalau hanya stres, kalau secara kejiwaan itu kan sebetulnya tidak dianggap sebagai orang salah. Makanya banyak pelanggaran hukum, kita banyak pikir hukum skill dari seorang psikiater. Makanya banyak netizen dia kan korban untuk dirinya sendiri dia. Jadi dia udah stres, kenapa kok kita bikin stres lebih besar? Namanya juga orang ya jiwanya terganggu. Kenapa kok kita harus membuat dia untuk masuk penjara? Kan orang penyakit lain kan juga nggak ada yang masuk penjara. Dia kenapa sakit jiwa masuk penjara? Ya gangguan lah. Tapi dengan arti kata dia juga mendengar dengan hukuman 9 tahun dan 500 jiwa dan juga dia mandat itu lebih depresi, lebih kuat ya Bu. Ya jelas lebih depresi karena hukumannya juga lebih berat kan. Karena selama yang 3 itu dari kuasa hukum bilang selama ini dia cuma memakai direhab dan tidak ada tuntutan hukuman yang seberat ini. Itu juga dalam tanda kutip hal biasa untuk mencerna seorang Ahmad Joni itu berpikir ya tergoncang lah hati atau pikirannya. Ya kalau kita anggap itu sebagai suatu gangguan penyakit, maka mestinya kan kita obati, bukan hukum. Itu aja Bu ya, dari Ibu sebagai psikiater, karena dari awal akhir besok sampai kondisi itu
Ya, Harusnya sama direhab. seperti misalnya orang penyakit menular. Apa yang kita lakukan? Apakah dia dihukum? Tapi nggak ada Tinggal kerja. itu pola pandangan. Oke, tapi kan banyak kan nggak ada salah satu lawyer pas hukum. Ada efek jerah Bu, kalau dia tidak dihukum. Badan apa saja. Nggak ada. Efek jerah. Ya, sekarang apakah betul tidak ada efek jerah? Ini sudah ketergantungan. Itu kan sudah mempengaruhi otaknya yang akhirnya tergantung pada narkoba. Bukan kasus. Bukan bahwa dia memang ingin. Apakah betul itu ingin? Itu kan lebih, kalau sekarang kita coba, kalau dia tidak stres, apakah dia akan pakai? Benar-benar itu betul. Karena kan posisinya karena dia merasa badannya butuh ya untuk memakai. Ya, Dan dari badannya butuh, jiwanya juga butuh. Jadi kata-kata bahasa keras itu bilang efek jerah untuk jadi tahan itu tidak bisa membuat maksudnya pemakai itu akan sadar Bu ya, atau tobat. Ya, sebetulnya kalau dia ditahan di panti rehab, itu kan juga suatu tahanan, suatu pemaksaan untuk berobat, tapi masih lebih rasional. Ibu, untuk tutup closing dari Ibu melihat dari sisi observer mendengar vonis dibacakan oleh hakim dengan tuntutan berat atau tuntutan rehab. Apa Bu poin dari pandangan Ibu sebagai psikiater melihat Amar Gus? Ya, Ahmad Zoni itu seorang yang akhirnya, kalau biasa kita lihat pada umumnya ya, umumnya penyebabnya apa? Penyebabnya adanya suatu stres tersendiri kan. Kalau stres, tapi sebetulnya orang lain dengan stres yang sama, belum tentu dia akan pakai narkoba. Sekarang kalau dia karena stresnya memakai narkoba, apakah dia harus masuk penjara? Itu pertanyaannya. Atau kita obati. Ya obati di mana? Obati di panti rehabilitasi. Dengan obat-obat apa dengan apa sih Bu kalau namanya itu? Itu dengan terapi, psikoterapi, dengan obat, dengan apa, itu dikombinasikan kan. Tergantung pada orangnya. Tergantung pada penyakitnya. Saat ini kan juga ada support itu beda dengan dokter K yang sudah tidak datang lagi untuk mensupport dia. Ada dampak juga nggak Bu? Sekarang tergantung sampai seberapa jauh, tapi dampak sih tetap ada. Paling tidak dampak dalam kekecewaan. Karena dulu dia kan mau dekat, tapi tiba-tiba lepas. Itu kan suatu kekecewaan. Sama seperti misalnya dengan istrinya atau ya akhirnya lepas. Itu kan kekecewaan. Tapi kan sekarang juga ada support dari adik-adik. Itu juga membuat dia semua. Itu memberikan support yang positif. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang negatif, akhirnya dia ya bisa dia abaikan, atau dia tetap menganggap itu sebagai sesuatu yang menyakitkan dirinya. Itu kita kan tidak bisa tahu persis kan. Oke, thank you. Terima kasih. Satu ini habis mulai nggak Bu bisa minta komentar terkait ini nggak Bu pandangan kan lagi ramai di UI Fakultas Hukum yang teman-teman mahasiswa visual ya Bu ya. Itu saya Bu ya. Ya. Iya, gini dia formnya. Ibu bisa minta pandangannya Bu terkait kasus yang di Eva UI. Jadi itu kan kasus yang sebetulnya penyimpangan. Tapi sekarang kita lihat apa yang terjadi. Kenyataannya dipersoalkan bahwa itu hubungannya dengan orang tuanya yang mempunyai jabatan yang cukup kuat kan. Jadi di situ kita melihat bahwa kemauan dirinya adalah untuk menyimpang. Dan mungkin kemauan orang lain juga senang untuk menyimpang dalam hal seks. Tapi sekedar atau dalam hal berita seks atau apa. Tapi pada dirinya dia terlalu berani karena dia punya kekuatan. Kalau teman-teman itu kan masih di usia remaja rata-rata ya teman-teman. Kalau melihat hal ini dia sudah masuk ke fase penyimpangan seksual, artinya dia sudah mau apa walaupun melalui chat grup itu ya Bu ya masih bersifat verbal dan hanya di grupnya dia sendiri terus sampai keluar dan jadi viral. Ibu melihat seperti apa ini? Ya, itu kan
suatu kemauan. Jadi kita lihat pada remaja pada umumnya. Remaja kan juga senang pada hal-hal itu mereka ikuti, tapi apakah berani untuk melakukannya? Berani untuk mengekspos secara lebih lebih. Ini kan pada yang lain mungkin tidak berani karena dia anggap dia akan ditahan. Jadi inilah yang terjadi pada mereka sebagai orang yang mempunyai orang tua yang punya suatu jabatan. Akhirnya mereka anggap tidak akan diapa-apakan. Itu secara umum yang terjadi, sama seperti kalau kita lihat pada kenakalan-kenakalan yang terjadi atau perkelahian-perkelahian, itu seringkali pimpinannya adalah yang orang tuanya punya suatu kedudukan. Ini juga mirip-mirip juga. Hanya di sini kejadiannya dalam bidang yang sifatnya seks. Faktornya apa sih Bu yang bisa mengakibatkan teman-teman remaja mahasiswa Sekarang bisa membuat sekarang hal itu pada apalagi pada remaja itu kan ya merupakan hal yang biasa, tapi tidak otomatis diungkap. Ini diungkap, itu bedanya. Mungkin pada remaja lain tidak separah itu, bisa juga, tapi tetap pada yang lain tidak ada keberanian untuk mengungkap. dampaknya apa Bu terhadap korban? Walaupun dia tidak secara langsung, tapi hanya menjadi objek. Ya, dia kan pada korban, jelas menjadi ya tidak enak kan, siapa yang enak untuk dipersoalkan dan dibuka begitu. Untuk korban sendiri ada depresi yang dirasakan masih dengan viralnya kasus ini. Ya setelah viral, untuk korban jelas masih jadi masalah. Tidak viral pun juga orang diekspos itu kan nggak enak. Seberapa besar tingkat depresinya si korban ini? Tergantung pada orang sendiri. Sampai seberapa besar ini terungkap secara lebih terbuka. Sampai seberapa jauh dia mempunyai ketahanan mental untuk melawannya. Atau dia misalnya sama seperti orang dibully. Ada yang dibully sedikit tapi yang dirasakan itu berat. Ada yang dibully berat tapi dia kuat menghadapinya. Ini juga sama dengan mereka. Bisa tinggi, bisa enggak. Pada masing-masing akan berbeda. Untuk pelaku sendiri kan sudah meminta maaf oleh dia dengan video beredar gitu. Tapi kalau dilihat dari wajah itu datar, itu standar, tidak ada penyesalan itu. Ibu sendiri melihat siapa gimana? Tidak ada penyesalan dari tidak dari wajah, tidak dari pelakunya, dari ya. Sekarang ya apakah mereka memang merasakan suatu iseng dan penyesalan itu terjadi apa? Kalau misalnya dia takut, maka dia tetap akan menyesal. Tapi belum tentu menyesal terhadap perbuatannya. Tapi misalnya menyesal bahwa akibatnya itu bisa jauh. Tapi kalau misalnya dia merasa saya ini orang kuat, kan tidak ada penyesalan. Atau penyesalan itu demikian kecilnya sehingga tetap dia bisa tidak memperlihatkan penyesalan itu. Kalau dampaknya sendiri akan terjadi buat para korban gitu, seperti apa bicara mental dari sudut pandang seorang siapa? Walaupun korban ini kan belum sampai diekspos dia apa-apain ya Bu, ini hanya beredar dari grup chat, terus korban ini menjadi objek daripada itu. Tetap jadi masalah. Coba kita lihat saja orang-orang yang misalnya melakukan suatu perbuatan, akhirnya diberitahukan, kamu melakukan perbuatan ini, enak atau tidak? Jelas mempunyai suatu dampak. Cuma dampaknya tidak akan terlalu besar jika ini tidak diekspos. Itu kan rasa malu tetap ada. Kalau dari ini mahasiswa ini, selain tadi Ibu jelaskan adanya di belakang teman-teman dari pelaku ini ya ada faktor, mungkin ada orang tuanya atau apa yang berpengaruh di situ. Faktor lain lagi apa sih? Ya, faktor lain apa? Mungkin mereka memang orang yang gampang iseng, kan kita kembalikan pada sifatnya. Lalu dia juga cukup senang untuk memperlihatkan sesuatu yang lain daripada lain. Itu kan suatu kelebihan yang berani dia anggap itu suatu kelebihan. Kelebihan bisa membuat
sesuatu yang lain daripada lain. Selain korbannya dia sesama mahasiswa juga, kan ada sekitar 7 dosen juga menjadi objek di grup chat itu. Kan lebih dewasa lagi, gimana tuh lihat ibunya? Memang umumnya remaja yang lebih senang hal-hal begitu ya. Tapi itu bukan terbatas pada remaja, bisa saja pada orang yang lebih dewasa yang juga menyenangi, dan intensitas untuk menyenanginya juga sama dengan remaja. Itu bisa saja. Itu bukan berarti pada semua orang begitu. Pada orang-orang tertentu tetap saja bisa sama dengan remaja. Sama juga tingkah laku orang dewasa bisa saja kan seperti remaja. Oke, Bu, terakhir Bu, ini kan pelaku kan diancam dipecat dari UI sendiri gitu ya. Ini tingkat apa akhirnya akan membuat mental mereka akan semakin down Bu, secara viral, apalagi tambah dengan keviralan permasalahan ini gitu. Oh pasti dia juga akan berpikir kan, coba susah-susah menjadi mahasiswa UI, kemudian akhirnya dipecat. Jelas menjadi suatu pemikiran besar bagi mereka. Oke, terima kasih Bu.